Apakah boleh tangan menyentuh lantai ketika sujud? Apakah boleh lengan menyentuh lantai ketika sujud? Allahu Akbar. Ininya turun ke lantai. Ada orang sholat ininya turun ke lantai, diangkat Nabi ujung. Ini naik ke atas. Laki-laki begini. Kalau perempuan tertutup, perempuan lebih tertutup lebih baik. Laki-laki begini, perempuan tertutup. Begitu juga dengan angkat takbiratul ihram. Laki-laki, kalau perempuan bagus sedikit. Allahu Akbar. Perempuan tidak ada perbedaan solat laki-laki dengan perempuan, sama. Tapi kata Syekh Hasan As-Saqaf dalam kitab Sahih Sifat Solat Nabi, Sahih Sifat Solat Nabi, perempuan lebih tertutup lebih baik. Pada saat mengangkat lebih tertutup lebih baik. Pada saat sujud lebih tertutup lebih baik. Laki-laki begini, perempuan begini. Adapun begini, tidak. Bolehkah berdoa di sujud terakhir dengan bahasa Indonesia? Boleh. Bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Melayu, tapi jangan dikeluarkan. Jangan dikeluarkan. Oh mande, batal salat. Batal salat. Apakah kewajiban suami terhadap istri? 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, pendidikan, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau tak diberikan, ingat. Dulu sirat ta'liq. Jika saya bla 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 bla, maka dia datang kembali dari agama itu sudah sirat ta'liq. Saya tak ingat Pak Ustaz. Itulah orang nikah tak ada ingat dia. Bolehkah kita sholat witir sebelum tidur Pak Ustaz? Ya. Sahabat Nabi yang sholat witir sebelum tidur 2. Abu Hurairah. Awsani khalili an utira qabla naum. Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jangan sampai kau tak witir sebelum tidur. Abu Hurairah sebelum tidur malam witir. Siapa lagi? Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, mata tutiru, kapan kau witir? Ba'dal atamah. Habis salat Isya, salat ba'diyah, langsung witir, langsung tidur. Sahabat Nabi dulu habis witir langsung tidur. Jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1 bangun tahajud. Maka mereka mudah bangun tahajud. Nanti malam tinggal tahajud saja, tidak pakai witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir, filailatin dalam semalam. Nanti waktu salat tahajud malam tak pakai witir lagi, tidak. Cukup sekali saja. Minggu lalu Ustaz mengatakan, bila suami meninggal dunia, sedangkan dia tidak punya anak, maka pensiun suami hanya 1/4 untuk istri, karena istri tak bekerja. Pensiun hanya 2 juta. Dapatlah istrinya tadi 500.000. Ada rumah Perumnas. Apa itu juga dijual 1/4-nya dari hasil penjualan rumah itu untuk istri? Yang ditanyakan, dari mana istri itu tinggal lagi? Dengan apa dia hidup sampai dia mati? Mau numpang sama anak, sedangkan dia tak punya anak. Istri mendapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak, maka istri mendapat 1/4. Jadi kalau rumah itu dijual harganya 1 miliar, maka istri mendapat 250 juta. 1/4. Lalu kemudian semua peninggalan si laki-laki tadi namanya tirkah, diambil dari kata taraka. Si istri hanya mendapat hak 1/4. Tapi perempuan ini diselamatkan oleh KHI namanya, kompilasi hukum Islam, yaitu dengan harta gono gini. Gono gini pencarian bersama dari sejak menikah dibagi 2 dulu. Kapan menikah? Tahun 80. Kapan meninggal? 2017. 37 tahun bersama. Iya. Apa saja yang dapat? Ini. Bagi 2 dulu, 50%. Ini punya ibu. Dari yang 50 punya ibu, 50 punya almarhum. Dari yang almarhum tadi, ibu dapat lagi 1/4. Jadi dia dapat 2 kali bagian. Maka duduklah bermusyawarah bersama ahli waris almarhum bapak. Bapak ini tak ada anak, maka yang mewarisi siapa? Abangnya, adiknya, kakaknya, saudara kandungnya, ibu dengan istrinya. Istri, abang, adik, kakak duduk bersama, musyawarahkan. Panggil Ustadz alim ulama. Ada Ustadz Zulhendri Rais, ada Ustadz Hasbullah, ada Ustadz Fulan, duduk bersama mendudukkan masalah harta warisan ini. Karena kalau orang tak tahu duduk bersama, nanti hasilnya kacau balau. Ketika terbentur, duduk bersama. Baik pakai kompilasi ataupun pakai hukum fikih Islam. Musyawarahkan. Karena Quran menyuruh wa amruhum syura bainahum. Saya seorang praktisi kesehatan.
dapat mengupdate ilmu, memerlukan transaksi yang menggunakan kartu kredit, seperti berlangganan jurnal kedokteran, mengakses penelitian, mohon pencerahan dan penjelasan hukum menggunakan kartu kredit. Mengingat update ilmu kesehatan ini berasal dari negara barat, dia tidak bisa cash langsung, tak bisa langsung beli majalah macam beli Tempo, beli koran Riau Pos, karena mesti pakai kartu kredit. Maka kartu ini hanya sebagai alat saja, sama macam orang menyimpan uang di bank konvensional. Kalau disimpannya di bawah bantal tak bisa, karena duit itu lebih besar daripada bantal. Maka diletakkannya, dia boleh tapi tak boleh diambilnya bunganya. Begitu kata Syekh Yusuf Qaradawi. Kalau dia letakkan uang, blok, sekian juta, ada dapat bunganya, dia letakkan, lalu dia kemana-mana bawa kartu, lalu kemudian berbunga, maka dia tak boleh ambil bunganya. Bunganya kalau dapat diserahkan kemana? Ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, tapi niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Buka buku fikih kontemporer, fatwa-fatwa kontemporer, dicetak Gema Insani Press, Yusuf Qaradawi, bagus, 2 jilid, 3 jilid. Saya punya yang edisi Arab. Salat sebelum Jumat setelah azan pertama, niatnya bagaimana Pak Ustaz? Dan hukumnya bagaimana? Usolli sunnatal jumu'ati raka'ataini qabliyatan. Qabliyah Jumat. Sudah saya tulis di buku 37 masalah populer, Qabliyah Jumat. Dalil selengkap-lengkap dalil. Buku itu sudah 3 tahun yang lalu dicetak. Sudah laku 7.000 eksemplar se-Indonesia. Makanya dibuat sampulnya best seller. Lu kemana aja? Bukunya udah saya beli Pak Ustadz, ada di rumah. Kenapa tak dibaca? Masih bersampul plastik lagi Pak Ustadz. Nah, balik dari sini baca. Judulnya Qabliyah Jumat. Salat setelah Jumat, sunat apa? Ba'diyah. Usolli sunnatal jumu'ati ba'diyatan. Kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Semalam tengok, saya salat di masjid Arba'un Nas. Berapa Ustaz buat? Yang nengok hitung sendiri. 2 rakaat, salam. 2 rakaat, 1 salam, tegak lagi 2 rakaat. Begitu dalam fikih sunnah Said Sabiq. Kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Jangan pulang ke rumah, karena umumnya rumah kita jauh dan kita biasanya mampir ke sana kemari. Mampir pula ke Bare Solok sebentar, mampir pula ke warung kopi, langsung di masjid. Habis salat Jumat, salat Ba'diyah Jumat 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Saya melaksanakan 2 rakaat, baik, sah. Tapi kalau mau afdal 4 rakaat.